Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Tria Sofiani dari kelas 11 TKC1. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai basic-basic pada Cisco Packet Tracer. Sebelumnya, saya akan membahas mengenai bagaimana cara meremote switch dengan menggunakan PC ataupun laptop. Nah, bisa kita lihat pada gambar ini terdapat switch, PC, laptop, dan juga kabel. Nah, pada switch ini terdapat port-port yang namanya interface. Interface ini bisa dijadikan access point untuk internet PC ataupun laptop. Nah, pada switch ini terdapat port konsol. Nah, port konsol ini yang nantinya digunakan untuk meremote atau mengkonfigurasi pada PC atau laptop dengan menggunakan kabel. Nah, nanti kita akan mengubahnya dengan kabel konsol ini. Nah, ujung kabel yang ini nantinya akan kita sambungkan ke port konsol ini, sedangkan ujung kabel yang satunya, yang ini, nantinya akan kita sambungkan ke laptop ataupun ke PC. Nah, selanjutnya langsung saja kita praktikkan meremote pada Cisco Packet Tracer. Nah, pertama kita tambahkan satu buah switch. Saya akan menggunakan yang PT switch. Lalu kita tambahkan satu buah PC. Nah, kita hubungkan menggunakan kabel. Nah, berhubung kita akan meremote, jadi kita pakainya kabel konsol, kabel yang kedua ini. Kita sambungkan ke switch yang konsol, lalu ke PC yang RS232. Nah, untuk konfigurasi itu kita dapat menggunakan dua cara. Yang pertama itu kita dapat menggunakan switch dengan kita klik switch lalu kita tap CLI. Nah, kita dapat mengkonfigurasinya menggunakan ini. Nah, yang kedua kita dapat menggunakan PC. Kita klik PC dua kali, klik desktop lalu klik terminal, klik OK. Nah, kita dapat mengkonfigurasinya di sini. Sebenarnya untuk konfigurasi ini keduanya sama saja, namun pada real device switch itu tidak ada tampilannya. Nah, jadi kita dapat menggunakan remote ini. Nah, selanjutnya kita akan belajar yang namanya perintah dasar Cisco. Nah, kita X saja, lalu kita hapus PC-nya. Nah, kita klik switch lalu masuk pada tab CLI. Nah, misal punya teman-teman ini tulisannya terlalu kecil ataupun tidak terlihat, kita dapat mengubahnya dengan klik option lalu preference, klik font, lalu ini bisa diubah ini pada CLI, lalu nanti klik apply. Kita klik enter. Nah, ini ada simbol lebih dari. Nah, simbol ini tuh menandakan bahwa kita itu berada pada mode user atau level user. Kita coba ketikkan tanda tanya. Nah, pada mode user ini adalah komen-komen yang dapat kita gunakan pada mode user. Komen pada mode user ini terbatas dan sedikit. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke mode privilege. Untuk masuk ke mode privilege itu kita ketikkan enable, lalu kita enter. Nah, tanda pagar ini menandakan bahwa kita sudah masuk ke dalam mode privilege. Coba kita ketikkan tanda tanya. Nah, terdapat komen-komen yang lebih banyak daripada mode user atau mode yang sebelumnya. Nah, ini ada more, kita bisa klik enter. Nah, enter ini gunanya untuk menampilkan satu komen setelah komen yang terakhir ini.
Misalkan ini kan yang terakhir SSH, terus kita klik enter. Nah, nanti akan memunculkan satu komen lagi. Nah, untuk melihat semua komen-komen yang dapat kita pakai pada mode privilege ini, kita dapat klik spasi. Nah, ini sudah semuanya. Nah, pada mode privilege ini kita hanya bisa menggunakan komen-komen ini, tetapi tidak bisa melakukan konfigurasi atau mengubah isi datanya. Nah, untuk melakukan konfigurasi kita masuk ke mode yang ketiga, yaitu Global Configuration. Nah, caranya untuk masuk ke mode Global Configuration itu kita mengetikkan perintah const, kita enter. Nah, jika sudah ada ini config, tandanya kita sudah masuk ke dalam mode Global Configuration. Kita ketikkan tanda tanya. Nah, spasi. Ini terdapat banyak sekali yang dapat kita konfigurasikan pada mode Global Configuration ini. Nah, yang selanjutnya kita akan belajar untuk memberikan password pada switch agar konfigurasi kita aman dan tidak mudah dihack oleh orang lain. Nah, untuk keluar dari mode ini kita dapat mengetikkan perintah X ataupun exit. Kita enter. Nah, kita kan tadi di mode Global Configuration, kita X lalu kita berada di mode privilege. Nah, untuk keluar dari mode privilege juga sama, kita ketikkan X atau exit. Nah, kita sudah berada di mode user. Nah, untuk melakukan konfigurasi tadi, kita harus masuk ke mode Global Configuration. Jadi kita harus ketikkan lagi enable const. Nah, untuk memberikan password, kita dapat mengetikkan perintah enable password. Kita masukkan passwordnya misal 123. Kita enter. Nah, coba kita exit. Kita masuk lagi. Nah, ini kita disuruh memasukkan password. Kita ketikkan yang tadi. Kita enter. Nah, ini kita sudah masuk ke mode privilege. Nah, ini tadi password yang sudah saya ketik itu tidak terlihat. Itu emang sudah default dari sananya, agar misal kita sedang 2 orang atau dengan siapa, nanti orang itu tidak bisa melihat password yang sudah kita konfigurasi sebelumnya. Nah, misal teman-teman lupa atau ingin melihat password yang sudah kita konfigurasi, kita dapat mengetikkan perintah show run. Nah, di sini terlihat password yang sudah kita konfigurasi sebelumnya. Nah, tetapi untuk password ini itu tidak secure ya teman-teman, maksudnya belum aman, karena misal kita buka ini atau kita melakukan konfigurasi itu, orang lain dapat melihat password kita. Jadi untuk yang lebih aman itu kita dapat menggunakan perintah enable secret. Misal ini kita ketikkan enable secret. Nah, kita masukkan passwordnya, misal Cisco. Kita enter. Maaf teman-teman, saya belum masuk ke mode global konfigurasi ternyata. Kita masuk dulu ke mode global configuration, lalu kita masukkan perintah yang tadi, enable secret Cisco. Nah, coba kita X, kita masuk ke mode privilege.
Nah, ini masukkan passwordnya bisa yang 123 atau yang tadi Cisco. Nah, kita lihat passwordnya yang tadi show run. Nah, ini bisa kita lihat yang enable secret itu dia passwordnya diblokir seperti ini, jadi orang lain itu tidak bisa melihat password yang sudah kita konfigurasi sebelumnya. Nah, yang enable password juga bisa kita blokir seperti ini. Caranya yaitu kita masuk ke mode global configuration, lalu kita ketikkan perintah service password strip encryption. Nah, coba kita exit. Sudah show run. Nah, ini yang enable password sudah diblokir seperti yang enable secret. Tapi yang enable password ini masih belum secure ya teman-teman, masih belum aman karena ini masih bisa di-crack atau di-hack. Nah, ini passwordnya kita copy, lalu kita masuk ke Google, kita ketikkan Cisco password descript. Nah, coba kita klik yang ini, yang firewall. Kita paste yang password tadi. Nah, kita submit. Nah, ini masih bisa dilihat ya teman-teman passwordnya. Jadi untuk yang lebih amannya atau yang lebih secure-nya, kita menggunakan yang enable secret. Nah, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi IP address pada router lebih detail. Langsung saja kita buat topologinya. Pertama, kita masukkan router, kita pilih yang paling kanan atau yang terakhir ini, lalu kita tambahkan switch. Saya pakai yang PT switch. Tambahkan 2 buah PC di sini. Nah, kita tambahkan lagi 1 PC di sini. Kita sambungkan dengan kabel, pilih yang automatic. Kita sambungkan dari router ke switch, lalu dari switch ke PC 1, switch ke PC 2, lalu dari router ke PC 3. Nah, bisa dilihat di sini bahwa PC 1 dan 2 itu berbeda blok subnet dengan PC 3. Jadi kita anggap saja bahwa ini adalah segmen 1 dan ini adalah segmen 2. Nah, sebelum melakukan konfigurasi, kita pikirkan dulu IP address yang akan kita gunakan pada konfigurasi ini. Misal di sini pada segmen 1 itu saya menggunakan IP yaitu 10.10.10.0/24
Nah, pada segmen 2 ini saya menggunakan IP yaitu 20.20.0/24. Nah, berarti dari kabel FA00 ke FA01 itu IP-nya adalah 10.10.10.1 dan PC satunya IP-nya yaitu 10.10.10.2. PC 2-nya 10.10.10.3. Nah, dari kabel FA01 ke FA0 ini IP-nya yaitu 20.20.20.1. Nah, PC 3 ini IP-nya 20.20.20.2. Nah, kita masukkan IP-nya ke PC itu. Kita klik PC-nya 2 kali, lalu desktop, IP configuration. Kita masukkan IP yang tadi 10.10.10.2, lalu kita masukkan subnet mask-nya yaitu 255.255.255.0. Kita masukkan yang PC 2 juga 10.10.10.3, lalu kita masukkan subnet mask-nya 255.255.255.0, lalu kita masukkan yang PC 3 20.20.20.2. subnet mask-nya kita isikan 255.255.255.0. Nah, langsung saja kita konfigurasi pada router. Kita klik router, lalu ke CLI. Ini kita no. Kita masuk ke mode privilege. Lalu kita masuk ke mode global configuration. Nah, kita masukkan ini ya, kabel ininya. Kita masukkan dengan perintahnya yaitu interface, atau bisa ketik saja int fa. Kita lihat ini 0/0. Lalu kita enter. Nah, jika ininya berubah menjadi config if, berarti kita sudah masuk ke dalam sininya. Lalu kita nyalakan kabelnya, perintahnya yaitu no shutdown. Nah, bisa dilihat ini kabelnya hijau teman-teman, berarti sudah nyala. Nah, selanjutnya kita masukkan IP ininya yaitu IP address atau ADD 10.10.10.1. Nah, karena kita tidak menggunakan prefix atau slash, jadi kita pakainya subnet mask-nya 255.255.255.0. Kita enter, lalu kita exit. Nah, kita masukkan yang kabel ini, yang segmen 2 int fa 0/1. Nah, kita aktifkan atau nyalakan. Kita masukkan IP-nya
20, 20.1, 255, 255, 255.6. Nah, kita exit. Nah, setelah kita selesai mengkonfigurasi routernya, langkah selanjutnya adalah menambahkan default gateway pada masing-masing PC. Kita masukkan ini PC 1, itu segmen 1 berarti 10.10.10.1. Nah, PC 2 juga 10.10.10.1. PC 3 dia berbeda segmen, berarti dia 20.20.20.1. Nah, coba kita ping dari yang satu segmen dulu. Nah, bisa dilihat ya, sukses teman-teman. Kita coba yang berbeda segmen. Kita coba lagi. Nah, bisa dilihat sukses ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membahas yang namanya perintah N. Perintah N itu sama seperti perintah exit. Misalkan ini kita dalam mode global configuration. Jika kita ketikkan X kan berarti kita akan keluar ke mode sebelum ini, satu mode sebelum ini. Kita langsung ke mode privilege. Misal kita masuk ke mode global configuration, lalu kita masuk ke Nah, tadi kan misal kita ketikkan perintah X, itu kan berarti kan kita keluar satu mode sebelum mode ini. Nah, untuk perintah N itu kita akan otomatis, kita coba ketikkan perintah N. Nah, kita dari mode config if ini akan otomatis ke mode privilege langsung. Jadi itu adalah perbedaan perintah X dan N. Sama-sama untuk keluar, tetapi kalau N itu kita langsung ke mode privilege. Kalau perintah X atau exit itu satu mode sebelumnya. Mungkin cukup sekian video penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kesalahan dalam melakukan praktik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.